Baik, untuk selanjutnya yaitu nomor 21, pernyataan berikut yang benar mengenai reaktivitas unsur-unsur golongan alkali ya. Logam alkali itu golongan 1A dalam SPU. Mengenai reaktivitas, reaktifnya unsur tersebut itu adalah kalau nomor atomnya baru bertambah, meningkat, itu berarti dia reaktivitasnya dia semakin meningkat, semakin reaktif, gitu, semakin mudah bereaksi. Unsur alkali lebih reaktif karena elektron valensinya lebih jauh daripada inti. Berarti jawaban yang tepat adalah B dan juga D. Untuk nomor tadi berapa? 21. Sekarang 22. Nomor 22 ini kita mau menarik garis mengenai golongan berdasarkan subkulit. Subkulit itu mekanika kuantum. Kalau belakangnya P berarti dia fix golongan A. Atasnya kita jumpah berarti 2 tambah 5, 7A. Ini golongan D berarti dia masuknya kalau belakangnya D berarti dia fix golongan B. Atasnya kita jumpah 2 tambah 1 berarti 3. Belakangnya P berarti dia golongan A. Atasnya kita jumpah 2 tambah 4, 6 gitu. Sehingga dapat disimpulkan A berpasangan dengan 2, B dengan 1, C dengan 3. Next, kita mau mencari golongan sama periode lagi, berarti B-nya 5. Kita cari dulu konfigurasinya SSP. 2, 2, 1. 1, 2, 2. Belakangnya P berarti dia golongan A. Kulit terbesarnya 3 cuma 1, berarti golongan 1A. Periode. Oke, saya sebentar, ini koreksi. P itu dimulai dari nomor 2 ya. Berarti seperti ini, artinya golongan kulit 2 ada 2, sehingga kita jumlahkan atasnya 2 tambah 1, berarti golongan 3A, periode 2. Untuk yang RB, itu 37, kita cari konfigurasinya SS, PS, PS, D, P. 2, 2, 6, sudah 10, 2, 6, 2, 20, 10, 30, berarti P-nya ini 6, terus DP, S, 1. 1, 2, kemudian ini 3, 4, 5. 2, 3, 4, 3. Belakangnya S berarti dia golongan A, kulit terbesarnya 5, cuman ini doang, berarti atasnya 1, golongan 1A. Periode kulit terbesar 5. Terakhir ada silikon, nomor atomnya 14, berarti SS, P, S, P. 2, 2, 6, sudah 10, 12, 14, berarti ini 2. 1, 2, 3. 2, 3. Kulit terakhirnya P berarti dia golongan A. Kulit terbesarnya 3, ada 2. Kita jumlahkan atasnya 2 tambah 2 berarti golongan 4A. Periodenya, kulit terbesarnya periode 3. Gitu. Sehingga kesimpulannya A berpasangan dengan 3, golongan 3A periode 2. B dengan 1, golongan 1A periode 5. C, 2, golongan 4A periode 3. Kemudian untuk yang ini sifat logam sama non-logam, kalau misalkan ini kita harus hafal SPU kilo. Yang berada di dalam kirinya SPU, dia sifatnya adalah logam, otomatis kanan non-logam, tengah-tengah semi-logam. Gitu. Ini lihat di SPU berarti ya, kan sudah hafal SPU. Terus untuk nomor 25, deretan unsur yang berjajar secara horizontal disebut periode. Dalam satu periode dengan bertambahnya nomor atom, jari-jari semakin kecil karena semakin ke kanan kan dia. Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, harga afinitas elektron dia semakin kecil. Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, harga ionisasi dia semakin kecil. Karena gini, untuk nomor 26-nya itu kan jari-jari ya. Jari-jari atom. Satu periode bertambahnya nomor atom itu artinya panahnya ke kanan. Berarti jari-jari atomnya dia semakin kecil. Karena di sini kan catatan kita kan jari-jarinya ke kiri semakin besar kan. Kalau ke kanan berarti kebalikannya besar, kecil. Terus afinitas elektron dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom.
berarti ke bawah. Otomatis ini sesuai dengan catatan kita, afinitas elektron semakin ke bawah dia semakin kecil. Terus dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom, maksudnya gini, kalau misalkan ada kata-kata bertambahnya nomor atom, itu tuh artinya ke kanan atau ke bawah. Itu artinya untuk kata-kata bertambahnya nomor atom. Kalau misalkan dalam satu periode berarti dia ke kanan. Kalau dalam satu golongan berarti dia ke bawah. Dalam satu golongan dengan bertambahnya nomor atom berarti ini panahnya ke bawah ya. Harga energi ionisasi berarti dia sesuai dengan catatan kita semakin kecil. Oke. Next, nomor 29, bagaimana kecenderungan kereaktifan suatu logam dan non-logam dengan semakin bertambahnya nomor atom. Berarti semakin ke bawah maksudnya, itu artinya dia semakin reaktif atau semakin mudah bereaksi. Adapun untuk unsur non-logam, semakin ke bawah, semakin besar nomor atomnya, maka semakin kurang kereaktifan. Jadi logam sama non-logam itu terkait kereaktifan, itu rules-nya berbeda. Kalau misalkan logam, semakin ke bawah dia semakin reaktif, kalau non-logam justru malah semakin kurang reaktif, begitu. Untuk nomor 30, di antara unsur-unsur berikut, manakah yang memiliki jari-jari atom terbesar, energi ionisasi pertama terkecil, afinitas terbesar, dan keelektronegatifan yang kecil? Kalau seperti ini, berarti kita harus tahu letaknya dalam SPU, yaitu golongan dan juga periode. Kita kaitkan dengan catatan kita mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur yang ada 8. Ini sebagian besar dari sifat-sifatnya ya, aslinya ada lebih banyak lagi. Kalau yang Li itu dia golongan 1A, periode 2, berarti kita gambar itu di sini. Ini Li, Na, O, sama Ne. Nah, ketika kita buat seperti ini, berarti jari-jari terbesar kan berarti yang paling bawah, otomatis Na. Energi ionisasi yang terkecil berarti yang paling bawah juga. Energi ionisasi kecil itu kan dia paling bawah. Berarti Na juga. Afinitas elektron terbesar, afinitas elektron panahnya kita itu kan ke arah yang mengecil ya. Berarti kalau misalnya kita mau ke yang besar, panahnya ke atas dan ke kanan. Berarti O. Untuk Ne, ini dia golongan 8A, dia stabil. Terkait ke elektronegatifan dan juga terkait afinitas elektron, dia tidak ada kaitannya. Ke elektronegatifannya yang paling kecil itu berarti yang ke kiri dan ke bawah. Na. 31, bagaimana hubungan energi ionisasi pembentukan ion negatif dan keelektronegatifan? Energi ionisasi dan afinitas elektron itu berkaitan dengan besarnya daya tarik elektron. Artinya seperti ini, semakin besar daya tarik elektron, maka semakin besar pula energi ionisasinya. Sehingga bisa disimpulkan, misalnya ada suatu unsurnya adalah fluorin, mempunyai energi ionisasi dan afinitas elektron yang besar, maka dia juga akan mempunyai keelektronegatifan yang besar juga. Sehingga kalau semakin besar keelektronegatifan, dia artinya unsur tersebut semakin negatif atau membentuk ion negatif gitu. Artinya seperti itu ya. 32-nya ini tentukan konfigurasi elektron menurut Bohr. Nah, kalau menurut sudah di request dengan soal menurut teori Bohr, itu artinya menurut teori kulit atau KLMN gitu. Golongan 6A, periode 2, ini artinya kulitnya ada 2, berarti kulit K sama kulit L saja. Golongan 6A berarti ini elektron terakhir. Terakhirnya berarti 6. Ya udah, berarti ini 6. Yang ini kita maksimalkan 2. Berarti 2.6. Kalau yang opsi B berarti ini yang A ya. Kalau yang B berarti dia kulitnya ada 3, berarti ada K, L, M.
Elektron valensi atau elektron terakhir dia 5, berarti ini 5. Sehingga yang depan ya kita maksimalkan. Kan kulit K kan maksimalnya 2. L itu 8, M 18, dan seterusnya. Berarti ini kita maksimalkan 8, ini 2. Sudah, seperti itu. Mudah ya? Next, nomor 33, bagaimana pengaruh jumlah kulit terhadap jari-jari atom? Nah, kalau misalkan seperti ini, berarti penjelasannya panjang pendeknya jari-jari atom itu bergantung pada jumlah kulitnya dan juga muatan. Makin banyak kulit, berarti jari-jari atomnya semakin panjang, atau jari-jari atomnya itu semakin besar. Tapi kalau misalkan jumlah kulitnya sama banyak, yang berpengaruh terhadap panjang atau pendeknya jari-jari atom itu muatan intinya, muatan positif atau negatif. Nah, ini berarti kayak gini nih. Misalkan ada suatu atom, kulitnya 1, kulitnya 2, dibandingkan dengan kulitnya 3, otomatis kan jari-jarinya yang ini nih, jaraknya, itu kan pasti akan lebih besar yang jumlah kulitnya banyak. Ini kulitnya 2, yang ini kulitnya 3, otomatis ya kulitnya 3 itu jari-jari atomnya lebih besar. 34. Tentukan letak dalam periodik unsur. Belakangnya P berarti dia golongan A. Kulit terbesarnya 3, ada 2, kita jumlahkan atasnya berarti 2 tambah 4, 6, golongan 6A. Periode kulit terbesar berarti periode 3. Untuk nomor 34-nya itu tadi ya. Terus terakhir nih, nomor 35. Bagaimana kecenderungan afinitas elektron dalam suatu periode? Periode itu berarti yang horizontal ya. Afinitas elektron, ini nih, afinitas elektron itu semakin ke kiri, dia semakin kecil. Berarti penjelasannya ini ya. Untuk afinitas elektron. Afinitas elektron dalam satu periode berarti dari kanan ke kiri itu dia semakin kecil. Atau kita balik saja, begitupun sebaliknya, berarti dari kiri ke kanan dalam satu periode berarti afinitas elektronnya dia semakin besar, kayak gitu.